مرحبا أهلا النوادي. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Untuk yang terakhir, mari kita sama-sama ikuti dari guru kita Kodi Kesultanan Ternate, Bapak Dr. Hidayatus Salam Sehat. Pada Ustaz, tafadhal Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ma'unatihi tatanazzalu barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit tanad. Yang saya muliakan, saya cintai dan kita semua cintai Muhtaram Khadimul Majlis Darul Mawaddah Al-Habib Al-Ustaz Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keafiatan, kekuatan baginya, insyaAllah. Juga akhi fillah Dr. Harwiz, Ustaz Harwiz, juga dengan doa yang sama, semoga Allah sehatkan, afiatkan, kuatkan beliau. Juga Ustaz Ahmad Rizki Hanafi dan seluruh asatiz yang hadir tempat ini, para imam syara'a Masjid Al-Amin, dan yang saya banggakan, saya cintai adik-adik sekalian santri dari Pondok Pesantren Al-Khairat Salafiyah Sasa, Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kekuatan dan semangat di dalam menuntut ilmu. Saya tidak panjang berbicara. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh guru-guru kita, ya. Ustaz Al-Habib Abdul Rahman, Ustaz Harwiz dan Ustaz Ahmad. Di Ternate ini, ya, Ternate ini sejak dulu, ya, ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Ilmu itu sesuatu yang mutlak bagi setiap muslim yang mukallaf. Di Ternate, Islam di Ternate sejak tahun 1227. Berarti sudah lama sekali. Jauh sebelum negeri ini ada. Jauh sebelum negara ini ada. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjadi imam salat kalau dia tidak punya guru di Ternate ini. Ini tradisi sejak dulu. Tidak ada orang yang bisa mengajar kalau dia sebelumnya tidak belajar dulu. Artinya tidak ada orang yang mengarang-arang ilmu. Harus punya sanad, ya, harus punya sanad. Dan itu semua akan dibacakan, disampaikan pada saat seseorang itu dikukuhkan menjadi imam, menjadi khatib, bahkan muazin. Yang tukang azan itu juga dia harus belajar ilmu dari seorang guru, sehingga bisa dia pertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini secara adab, apalagi secara agama. Ilmu di dalam Islam tentu memiliki derajat yang sangat tinggi. Ya, banyak ayat yang berbicara tentang ilmu. Kalau tidak salah saya baca-baca, minimal, bukan maksimal, minimal itu 50 kali disebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran. Mungkin lebih dari itu semua. Nah, dan orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i dalam diwannya, ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman wa laysa akhul ilm kaman huwa jahil. Belajarlah karena manusia dilahirkan tidak dalam keadaan berilmu, ya, atau dalam keadaan bodoh. Dan orang yang
Walaisa akhul ilma. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh. Nah, jadi seorang ulama, guru-guru kita, saya masih jauh dari derajat itu. Guru-guru kita, orang-orang yang berilmu, memiliki penjelasan yang kafah, yang dalam terhadap ilmu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang awam, orang jahil, apalagi orang jahil. Nah, dan untuk mencapai ilmu pengetahuan, makam ilmu, tentunya kita harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Habib Abdurrahman, Al-Ustaz Dr. Harwis, dan juga Ustaz Ahmad, terutama kibir Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, pendiri Al-Khairat, guru dari guru kita semua. Saya murid dari Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Bahkan saya berdakwah atas perintah beliau. Tadi Habib Abdurrahman buka majelis atas perintah gurunya. Saya juga berdakwah dari tahun 1996 Aliyah Al-Khairat Galumpang, itu atas perintah beliau, atas ijazah dari beliau. Alhamdulillah. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan dalam sebuah syairnya, bil ilmi wal akhlaq idrakal muna, in lam takun in rumta aliman la takun mutakabbiran. Nah, dengan ilmu dan akhlak kita bisa mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kalam dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Nah, Habib Idrus Al-Jufri, guru tua, mengatakan bil ilmi wal akhlaq idrakil munah. Dengan ilmu dan akhlak kita mencapai kejayaan dunia maupun akhirat. Dan jika kalian mau menjadi orang berilmu, la takun mutakabbiran, jangan menjadi orang yang sombong. Jangan. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga mengatakan, la yajtam'ul ilmi wal kibr fi sadri wahid. Tidak akan berkumpul ilmu dan kesombongan dalam satu dada. Jadi kalau kesombongan sudah ada, ilmu akan pergi. Kesombongan ada, ilmu akan pergi. Nah, ini majelis Darul Mawaddah sebagai majelis ta'lim, Masya Allah, majelis yang punya haibah. Masjid ini terasa haibahnya dengan majelis ta'lim ini. Juga bekas-bekas dakwah di sini. Di sini pernah menjadi markas Jamaah Tabligh, ya, tempat malam markasnya Jamaah Tabligh. Di sini juga pernah Ustaz Hussein Jauhari selalu memberikan atau membacakan kitab ta'lim di tempat ini, dan juga tempat di mana banyak ulama yang singgah dan berdakwah. Orang Fala Jawa dua, ya, banyak mendatangkan atau menjadi wasilah bagi dakwah di kota Ternate ini. Olehnya jangan pernah adik-adik sekalian lemah di dalam menuntut ilmu, jangan. Dan juga jamaah majelis Darul Mawaddah jangan pernah lemah juga di dalam menghidupkan majelis dan menyiarkan ilmu di kota Ternate. Karena zaman berganti zaman. Dulu Ternate sudah sangat berbeda dengan sekarang. Dulu di zaman saya kecil, waktu sholat tidak ada orang di jalan. Bahkan orang yang tidak sholat malu dia, apalagi yaumul Jum'ah, hari Jumat, atau waktu maghrib. Sekarang sudah terbalik. Bahkan hari Jumat banyak kita temui laki-laki yang badannya besar berkumis di pasar-pasar. Nah, dulu orang Ternate tidak ada membuka aurat, tidak ada. Bahkan di zaman Sultan Muhammad Utsman, pada saat itu Qadi Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, itu ada pakaian yang namanya rapi bubudo. Orang setiap perempuan keluar, dia akan menggunakan kain sarung dan dia tutup wajahnya seperti hijab yang ada sekarang ini. Di Bima, Nusa Tenggara juga masih ada. Di sebagian pantai timur Sulawesi juga orang tua-tuanya masih seperti itu. Wilayah-wilayah syiar Islam dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Artinya apa? Kalau kita tinggalkan dakwah,
kita tinggalkan majelis, kita tinggalkan ilmu, hal-hal kemuliaan seperti itu juga akan bisa hilang. Ya, akan bisa hilang. Olehnya kita tetap berusaha untuk istiqamah dengan amal-amal saleh yang telah diajarkan oleh orang tua-tua kita dan juga para salafus saleh. InsyaAllah saya juga minta didoakan, ya, semoga Kesultanan Ternate Tidore Bacaan Jailolo sebagai suluh dari syariat Islam sejak dulu di negeri ini diberikan kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya menutup tausiah pada malam ini dengan mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan, menyucikan kita, dan insyaallah kita sampai lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Hadana Allahu wa ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi